Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya pemirsa, untuk mengetahui apa yang dapat digali dari para capres dari tantangan debat di depan para mahasiswa, kita akan tanyakan langsung kepada Profesor Karim Suryadi selaku pakar komunikasi politik dan pengurus BMSI bidang politik Hanif Al-Fatah. Selamat pagi Prof. Karim. Hanif, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, Selamat pagi. Hanif, selamat pagi. Oke, sudah dengar semua Selamat ya. pagi. Prof. Karim, saya mulai dari Prof. Karim. Menurut Anda penting tidak debat ini digelar di lingkungan kampus? Dalam hal ini mereka akan beradu gagasan di depan para mahasiswa, Prof. Karim. Oh, sangat penting menurut saya, bukan karena jumlah mahasiswa sebagai pemilih yang mewakili generasi Z, milenial yang cukup banyak, bukan juga karena kelompok ini adalah kelompok kritis, tetapi juga menurut saya melting pot-nya adalah karena ketika gagasan ketiga capres ini selalu bicara tentang bonus demografi, selalu bicara tentang visi Indonesia masa depan. Dan para mahasiswa lah sebenarnya penghuni masa depan yang sesungguhnya. Jadi kalau selama ini para capres selalu bicara tentang bagaimana memanfaatkan bonus demografi, kinilah saatnya kita uji bagaimana sebenarnya peta jalan yang sudah mereka siapkan untuk memastikan bahwa bonus demografi itu betul-betul menjadi bonus, bukan akan menjadi sebuah petaka demokrasi. Sebab peralihan generasi itu pasti, kemudian bertambahnya usia itu juga nyata. Tetapi yang harus dipastikan adalah komitmen pemerintah dalam menyambut bonus demografi itu diperlihatkan oleh tahapan-tahapan yang sistematis, program-program yang struktur, di mana generasi muda kita, generasi Z, generasi milenial itu benar-benar menjadi aktor gitu ya. Jadi bukan sekedar pemihakan capres terhadap generasi Z dan milenial ini diwujudkan dalam bentuk gimmick, dalam bentuk gaya gitu ya, dalam bentuk simbol-simbol yang tidak substantif. Justru dengan debat ini, saya harapkan akan terjadi perjumpaan pemikiran, pertemuan gagasan, dan kebersamaan di dalam visi mewujudkan Indonesia masa depan dalam bentuk peta jalan yang jelas, yang dipahami, yang diyakini. Nah, soal perbedaan pilihan kan kita sudah jelas gitu ya. Silakan saja misalnya mau A, mau B, mau C, kita sudah jelas. Ada pepatah lama mengatakan bahwa selera itu jangan ditahan, tetapi nafsu itu yang harus dikendalikan. Jadi artinya selera untuk berbeda, selera untuk menyalurkan preferensi politik ya salurkan saja gitu ya, termasuk di kampus. Kampus akan bagus kalau kelihatan preferensi politiknya gimana. Justru yang bahaya itu adalah ketika kampus mengaku sebagai independen, tetapi di belakangnya main kiri, main kanan. Jadi menurut saya ini sama sekali tidak ada negatifnya gitu ya. Apalagi mahasiswa sebagai individu yang sudah tercerahkan, yang sudah memasuki kedewasaan politik, yang sudah berorientasi keluar, dan sehari-hari justru dilatih untuk memikirkan nasib bangsa, masyarakat, dan negara. Bahkan lebih dari itu, kehidupan organisasi kampus itu kan menjadi salah alat habituasi, alat pembiasaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi dalam konteks berarti ini, untung buat di debat bukan mahasiswanya hanya dan juga untuk para gagasan, tapi menurut capresnya saya begitu ya Pak merupakan Karim ya? laboratorium demokrasi yang sehat untuk pemilu ini. Oke, baik. Jadi menjadi wadah untuk berbagai gagasan begitu ya untuk para capres. Nah, saya akan ke Hanif. laboratorium Hanif, kira-kira demokrasi yang apa yang sehat. ingin digali dari para mahasiswa ini kepada para capres jika nantinya akan diadakan debat-debat di kampus-kampus? Baik. Ya, saya ke siapa? Hanif. Iya, Hanif, Baik. silakan. Baik, sebetulnya kami dari teman-teman BMSI seluruh Indonesia telah menggagas debat ini dari sejak bulan Maret kemarin. Ketika kita musyawarah nasional, penentuan koordinator isu, koordinator pusat, kita sudah menentukan kapan dan bagaimana konsepnya. Tetapi memang sampai saat ini, jika dilihat teman-teman dari BMSI masih persiapan ya. Masih persiapan, masih belum bisa menampakkan dirinya, karena memang kita konsolidasinya per kampus. Bagaimana setiap kampus nanti membuat kajian-kajiannya, kemudian dengan harapan ketika nanti kita undang, kita udah siap bahan-bahan apa aja yang bakal kita kritisi sebagai dasar bahwa gagasan-gagasan kita adalah gagasan masyarakat. Gagasan-gagasan kita adalah sumber-sumber yang betul-betul kredibel yang nanti dapat dipertanggungjawabkan kepada para berbagai pihak gitu. Oke, Hanif, kenapa sih teman-teman mahasiswa ini mau repot-repot mengundang para capres bikin debat? Atau nanti kan mereka bakal debat di TV juga? Nah betul, kalau lihat saat ini ya, biasanya para capres-capres tersebut itu tidak
semua kalangan dihadiri. Bahkan saya meyakini bahwa ketika nanti hadir di TV, hadir berbagai forum, belum tentu para pihak mahasiswa dari Sabang sampai Merauke diundang. Maka dari itu, kami dari BMSI ingin mengundang para calon presiden nantinya yang hadir kepada masyarakat, yang hadir kepada mahasiswa, dengan harapan kami mahasiswa diberikan ruangan khusus dari Sabang sampai Merauke, kita hadir sama satu wadah dengan harapan dapat mengkritisi gagasan-gagasan tersebut. Oke, Berarti ingin terlibat langsung dalam Betul. pemilu 2024 ini ya. Nah, Betul. kira-kira Pak Karim, saya akan kembali ke Pak Karim. Kalau misalnya nanti sudah diadakan debat-debat ini oleh para capres, kira-kira apa saja hal-hal yang bisa disampaikan oleh para capres dan hal yang tidak, yang berbau sudah mengarah ke kampanye begitu di kampus? Ya, menurut saya kan debat merupakan salah satu varian kampanye ya, apalagi kalau diselenggarakan dalam masa kampanye. Tetapi kalaupun misalnya diselenggarakan di luar masa kampanye, itu kan hanya sekedar tidak disertai dengan ajakan untuk memilih dia ya. Tetapi gitu ya, tetapi kapanpun debatnya dilaksanakan, menurut saya kampus adalah tempat yang tepat untuk mendedahkan berbagai gagasan para capres, apalagi tiga-tiganya hadir misalnya atau semua pasangan hadir, sehingga komparasinya menjadi sangat nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah melihat mahasiswa itu hanya sebagai pengelompokan dari sisi usia gitu ya. Jangan pernah melihat seperti itu. Tetapi harus kita tempatkan mahasiswa itu sebagai organik ya, warga negara organik yang meskipun muda, mereka memikirkan sebenarnya nasib bangsa ini dari awal sampai akhir. Mereka memikirkan itu semua lewat gerakan-gerakan, baik gerakan literasi maupun aksi-aksi dan advokasi yang mereka lakukan. Jadi menurut saya ini adalah sebuah laboratorium demokrasi jika terjadi. Sebab apa? Sebab bukan hanya akan terjadi pendedahan gagasan masing-masing capres, tetapi juga akan muncul gagasan-gagasan yang akan mempertajam. Gagasan-gagasan itu, apakah ada keberterimaan tidak dari mahasiswa yang merupakan pemilik masa depan, yang akan menjadi aktor masa depan, yang akan menjadi penentu kemana arah Indonesia ini akan dituju. Jadi kalau selama ini klaim menuju Indonesia maju, masa depan yang lebih baik sebenarnya ada di tangan mereka. Sekali lagi, syaratnya asal klaim-klaim itu tidak hanya sekedar gimmick, tidak sekedar simbolik, tetapi justru harus diperlihatkan oleh peta jalan yang jelas. Dan dalam perumusan peta jalan ini, itu penting melibatkan mahasiswa, sebab merekalah nanti yang akan menjadi aktor. Sebab urgensi komunikasi politik yang paling genuine sesungguhnya adalah membentuk kebersamaan di dalam mana antara stakeholders. Nah, kalau bicara di kampus, stakeholdernya adalah stakeholder mahasiswa, anak-anak muda gitu ya, yang tidak hanya membandingkan antara teori dan praktis, tapi lebih dari itu mereka akan melihat jauh mendalam tentang kemungkinan. Kita tahan dulu, Kan nanti begini, kita soal akan lanjut bukan soal usai jeda gagasan, ya, tapi Prof. bagaimana Karim. gagasan itu diwujudkan. Nanti kita akan tanyakan apakah kalau Anda sebut laboratorium demokrasi ini bisa jadi sarana untuk meningkatkan elektabilitas atau malah menurunkan elektabilitas usai digelar nanti. Kami akan hadirkan ulasannya lebih lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami. Baik, kita kembali bersama Prof. Karim dan Hanif. Hanif, saya ingin tanya, apa sih pentingnya gagasan bagi para capres di mata para mahasiswa ini? Baik, kalau tadi misal disinggung terkait elektabilitas, sebetulnya elektabilitas ini adalah kepentingan atau kebutuhan daripada masing-masing capres. Tapi dari kita teman BMSI melihat bahwa elektabilitas tak begitu penting, karena dari kami yang kita butuhkan adalah gagasan mereka yang betul-betul terdengar dari keringat masyarakat, keringat mahasiswa. Dengan harapan apa yang kita pertanyakan nantinya, apa yang kita sodorkan berbagai mosi-mosi debat, mosi-mosi diskusi, dapat mereka jawab dengan baik dan itu pun langsung konkret jawabannya secara jelas. Elektabilitas bagi teman-teman mahasiswa gimana, Hanif? Bisa diulangi? Baik. Kalau dari segi pandangan kita, elektabilitas itu adalah kebutuhan daripada masing-masing capres. Tapi dari kita melihat bahwa yang terpenting adalah gagasan mereka. Gagasan mereka yang nantinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan mahasiswa. Baik, jadi tidak begitu memantau ya soal elektabilitas capres ini ya. Betul. Kita ke Prof. Karim kalau begitu. Oke, kalau dari Prof. Karim sendiri bagaimana jika nanti debat diadakan, apakah justru ini bisa menjadi kenaikan elektabilitas untuk masing-masing capres atau malah penurunan elektabilitas untuk masing-masing capres? Ya, justru akan ditentukan oleh bagaimana cara para calon presiden ini tampil ya di hadapan mahasiswa, dan itu akan merupakan sebuah batu uji yang bagus.
Karena kita tahu mahasiswa adalah kelompok kritis, terdidik, independensinya bisa terjaga gitu ya, dan terbiasa melakukan advokasi, perjumpaan dengan masyarakat, mengagregasi kepentingan masyarakat, dan itu semua akan dicek gitu ya kepada capres. Nah, ya itu yang pertama. Yang kedua, jika selama ini kita terus-menerus disuguhi oleh berbagai hasil survei yang berbeda-beda begitu ya, dan dipetakan elektabilitas, tapi kita tahu sampai hari ini kampanye belum dimulai. Kemudian komunikasi yang masif, sistematis antar capres itu juga belum dilakukan. Yang ada adalah sosialisasi bahwa ini adalah baca pres, koalisi A, B, C. Nah, padahal kita tahu bahwa proses komunikasi politik itu seperti sebuah pertandingan gulat, di mana strategi seorang pemain akan dikanter oleh pemain lainnya. Dan kita akan melihat bagaimana praktik komunikasi layaknya gulat itu ketika debat berlangsung, ketika kampanye terjadi, apalagi ketika kandidat yang satu ketemu dengan yang lain. Kalau selama ini kampanye dan sosialisasi gitu ya, kampanye ya tanda kutip gitu ya, dan sosialisasi yang dilakukan itu sendiri-sendiri, berlangsung sendiri-sendiri, dan mengandaikan calon lain tidak melakukan aktivitas atau tidak secara langsung mengkanter, ya seperti itu gambarannya, silakan saja. Justru nanti kita akan melihat bagaimana trennya ketika kandidat yang satu ketemu kedua dengan ketiga. Ada debat terjadi di sana. Justru kita akan melihat bagaimana sebuah strategi yang satu dikanter oleh strategi yang lain gitu ya. Mudah-mudahan terjadi seperti itu, bukan malah seperti dalam debat sebelumnya. Saya melengkapi, saya setuju gitu ya. Saya akan meneruskan, bukan seperti itu. Dan Sebab lebih bagi kepada kita pemaparan ya Prof. Karim. Nanti saya akan kembali kepada Anda. Namun saya akan tanya ke Hanif dulu nih. Kebetulan Prof. Karim membahas soal nanti strategi adu gagasan ya. Tirani kata-kata lah gitu ya. Ya, Kita tolak Hanif nanti hanya sekedar tirani kata-kata. sudah digagas belum? Hanif, Ya. mekanisme debat nanti ini sudah digagas akan seperti apa supaya nanti memang benar-benar kata Prof. Karim tadi adu gagasan, memang bukan hanya sekedar saya setuju, saya akan melanjutkan, tapi benar-benar ada adu gagasan, benar-benar debat begitu seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kami dari teman-teman BMSI, masing-masing kampus saat ini telah menyiapkan berbagai kajian-kajian yang ada, dengan harapan tadi kajian tersebut jadi landasan kita berpikir, landasan kita bertanya, landasan kita berdiskusi dengan baca pres tersebut ataupun capres nantinya, dengan harapan apa yang mereka jawab itu betul-betul dapat dirasakan oleh teman-teman masyarakat maupun mahasiswa nantinya, seperti itu. Jadi memang betul kita ada landasan yang jelas. Yang jadi Boleh saya panelis tanya nanti ke siapa? Hanif, Mas? Ya, Hanif, Oke, Prof. ini Karim, silakan, debatnya ada yang mau akan ditanyakan ke dilakukan Hanif. oleh BEM SI atau Ya. BEM SI itu menetapkan standar materi lalu debatnya dilakukan oleh kampus masing-masing. Seperti apa ini formatnya? kita dari BMSI meyakini bahwa nanti capres-capres tersebut tidak akan turun ke masing-masing kampus. Ya. Maka dari itu BMSI ini sebagai wadah utama, wadah yang nantinya dapat memersatukan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Sehingga nantinya kita undang masing-masing kampus ke suatu tempat yang nanti dihadiri oleh capres tersebut. Kira-kira di kampus mana BMSI menggelar debat dengan ketiga capres ini? Nah, untuk itu kita belum tentukan di mananya, tapi kemungkinan besar bakal di daerah Jabodetabek. Kalau debat di BEM UI 14 September itu bagian dari rencana BMSI? Kalau itu beda. Oh ya. Karena rencana Oke, kita masih masih dalam di pembahasan Oktober ya. sampai Desember. Hanif, nanti panelisnya siapa Hanif? Singkat saja Hanif, sudah ditentukan belum kira-kira dari elemen apa? Kalau elemennya dari berbagai elemen, tapi pada intinya nanti ada dari mahasiswa seperti itu. Baik. Oke, baik. Baik, kita ke Prof. Karim. Prof. Karim, kita tentu mengharapkan memang seperti yang Anda katakan tadi laboratorium demokrasi, ada adu gagasan di situ. Meskipun ini garisnya tipis ya, namanya tidak kampanye, tapi kok di situ ada adu gagasan begitu. Jadi sebenarnya esensinya hampir sama. Nah, mungkin tidak debat ini memang akan terjadi seperti yang diharapkan, seperti yang kalau kita lihat debat yang terjadi di Amerika Serikat. Oh, agak sulit karena budaya komunikasi politik kita sangat beda dan kita tidak berharap gitu ya menyerang, menolak gitu ya seperti di Amerika. Bahkan ketika Donald Trump debat ya, meskipun waktunya habis, kemudian mic dia sudah dimatikan masih ngomong, kita tidak melihat itu. Kita justru ingin melihat bagaimana sesungguhnya mereka punya gagasan bahwa mereka pergi ke panggung capres ini tidak kosong. Tidak kosong dari sisi pengalaman, tidak kosong dari pemikiran, dan tidak kosong dari sebenarnya apa yang dikehendaki dan ditakuti oleh rakyat. Kita tidak sedang menanti setengah dewa.
kita tidak sedang menanti manusia setengah dewa, Mas. Kita hanya menanti mereka yang betul-betul punya kemampuan, kapasitas, dan kepantasan. Dan itu semua diukur lintas partai gitu. Jadi kalau selama ini cawapres diusulkan oleh koalisi partai, baik buruknya mereka diukur oleh standar partai intern, justru sekarang kita akan lihat, kita naikkan bahwa mereka itu pantas, layak, dan patut menjadi cawapres atau capres menurut kriteria kita. Kita orang Indonesia yang lintas partai, karena mereka akan menjadi presiden Indonesia. Dan yang lebih penting dari itu sebenarnya, soal capres dan cawapres kan bukan soal mau, tapi soal mampu. Karena itu bagaimana deposit politik yang mereka bawa, pengalaman keterlibatan mengurus urusan publik itu merupakan faktor penting. Jadi menurut saya modalnya hanya dua yang penting sebenarnya. Satu, pengalaman mengelola negara, dan kedua, berkomitmen untuk tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip pengelolaan negara. Baik, kalau tanpa pengalaman, tanpa komitmen, buat apa kita mengharapkan mereka memiliki posisi yang optimal. Prof. Karim, terima kasih. Hanif Al-Fatah, terima kasih. Semangat untuk teman-teman BEM seluruh Indonesia. Semangat, Hanif, kita nantikan nanti seperti Mas. apa debat capres yang akan berlangsung. Sekali lagi Prof. Karim Suryadi, pakar komunikasi politik, dan Hanif Al-Fatah, pengurus BEM seluruh Indonesia. Bergabung di Metro Pagi Prime Time.